Martial God Asura Chapter 5866 Bahasa Indonesia. 5866, Rumah Suci Tujuh Alam. Ketika Chu Feng melihat kedua kali, dia menyadari bahwa Wen Xue belum benar-benar bangun. Apa itu tadi? Apakah itu hanya ilusi? Tidak, itu tidak mungkin hanya ilusi. Panik. Suara Wen Xue bergema di telinganya. Mata Wen Xue tetap tertutup rapat, tapi Chu Feng yakin suara itu datang darinya. Ini berarti pemandangan yang dilihatnya sebelumnya bukanlah ilusi. Wen Xue pasti menggunakan semacam kemampuan untuk membuatnya melihat ilusi. Kemampuan yang bisa menipu Chu Feng, tanpa diragukan lagi, sangat hebat. Kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu sengaja menyelamatkan Ziling untuk membangkitkan rasa bersalah kepala sekte dan Ziling, sehingga mendorongku untuk mengembalikan jiwa hidupmu kepadamu. Chu Feng bertanya melalui transmisi suara. Dia merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Apakah aku terlihat seperti itu di matamu? Chu Feng, Anda seorang spiritualis dunia. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa hidupku benar-benar dalam bahaya? Jika bukan karena tuanku menyayangi Ziling, aku tidak akan mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan wanitamu, jadi bukankah menurutmu kamu terlalu berlebihan hingga mencurigaiku? Wen Xue menjawab dengan suara marah dan geram. Mengapa berpura-pura tertidur ketika kamu sudah bangun? Mengapa kita tidak membicarakannya secara terbuka saja? Chu Feng bertanya. Aku bisa bangun, tapi aku marah melihat betapa hinanya kamu. Anda mengembalikan jiwa hidup saya kepada saya, tetapi Anda diam-diam menempatkan formasi yang tersembunyi dalamnya. Apakah kamu ingin aku bangun sekarang dan memberitahu tuanku dan senior Ziling tentang ini? Wen Xue bertanya. Silahkan. Kamu adalah eksistensi yang berbahaya, jadi aku harus menyiapkan bantuan. Aku tidak akan menyakitimu selama kamu tidak melakukan kejahatan, kata Chu Feng. Melakukan kejahatan? Maksudmu, membunuh wanitamu? Wen Xue tiba-tiba bertanya. Ledakan. Gelombang niat membunuh mengalir dari Chu Feng. Dia bergegas ke depan, meraih kerah Wen Xue, dan mengangkatnya. Chu Feng, kepala sekte dan Ziling terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa Wen Xue telah sadar kembali, mereka mengira dia masih dalam fase pemulihan yang rentan. Chu Feng tidak mempedulikan mereka berdua. Dia memelototi Wen Xue sambil bertanya, mengapa kamu tidak mencoba mengulangi kata-kata itu sekali lagi? Wen Xue akhirnya membuka matanya. Dia menghentikan aktingnya dan menatap Chu Feng dengan mata marah, berkata, saya bercanda. Anda tidak perlu terlalu gelisah. Bersikaplah sedikit lebih lembut, saya belum pulih. Wen Xue, kamu sudah bangun. Kepala sekte dan Ziling menyadari bahwa pasti terjadi percakapan antara Wen Xue dan Chu Feng, jika tidak, Chu Feng tidak akan bereaksi seperti itu. Tuan, saya baru saja bangun. Terima kasih Tuan. Terima kasih senior Ziling karena telah memohon atas nama saya. Kalau tidak, Chu Feng tidak akan mengembalikan jiwa hidupku kepadaku. Wen Xue memandang mereka berdua dengan mata sedih. Junior Wen Xue, apa yang kamu katakan kepada kakakku Chu Feng? Mata Ziling tidak selembut sebelumnya. Dia telah membantu Wen Xue karena dia berhutang budi pada Wen Xue karena telah menyelamatkan nyawanya, tetapi Chu Feng jauh lebih penting baginya. Dia sadar bahwa Wen Xue pernah mencoba menyakiti Chu Feng, dan dia tidak akan ragu untuk menyakiti Wen Xue jika dia mencoba melakukannya lagi. Senior, saya hanya bercanda dengan Chu Feng, kata Wen Xue. Apa maksudmu dengan bercanda? Ziling bertanya dengan dingin. Sebelum Wen Xue dapat menjawab, Chu Feng menyela, saya tidak mempercayai Wen Xue. Aku memasukkan formasi ke dalam jiwa kehidupannya, jadi dia menanyaiku tentang hal itu ketika dia sadar kembali. Dia melepaskan Wen Xue saat dia berbicara. Junior Wen Xue, bisa dimengerti mengapa Chu Feng tidak mempercayaimu setelah apa yang terjadi di antara kalian berdua. Saya harap Anda tidak menyalahkan dia atas perbuatannya, kata Ziling. Saya tahu, senior Ziling. Saya tidak menyalahkan dia. Lagi pula aku sudah mengungkap formasinya, jawab Wen Xue sambil tersenyum cerah. Baik ketua sekte maupun Ziling terkejut. Ini berarti Wen Xue telah tumbuh lebih kuat dari yang mereka duga. Wen Xue, kamu tidak bisa bercanda tentang segala hal. Anda akan mati jika bukan karena Chu Feng. Cepat dan berterima kasih padanya. Kata sekte itu. Terima kasih, senior Chu Feng. Seharusnya aku memanggilmu seperti itu, kan? Wen Xue bertanya sambil tersenyum manis. Kulitnya yang cerah dipadukan dengan penampilan mudanya membuatnya tampak sangat patuh. Senyumannya membangkitkan rasa suka. Wen Xue, aku berterima kasih karena telah menyelamatkan Ziling, tapi kami telah membalas budi dengan mengembalikan jiwa hidupmu kepadamu. Aku akan menguburkan kapak di antara kita, tapi kuharap kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Jangan mengecewakan harapan kepala sekte kami terhadap Anda. Jika kamu membuka lembaran baru dan setia pada sekte bela diri naga tersembunyi, aku juga akan memperlakukanmu dengan baik sebagai sesama anggota sekte. Sebaliknya, jika kamu mencoba untuk menyakiti bukan hanya Ziling tetapi siapapun di sekte bela diri naga tersembunyi, aku tidak akan membiarkanmu lolos, kata Chu Feng. Dia berjalan ke arah Ziling, menarik kembali niat membunuhnya, dan menyeringai. Tidak apa-apa, Ziling. Dia hanya bercanda denganku. Saya menjadi sedikit gelisah karena saraf saya masih tegang dari pertarungan sebelumnya. Senyumannya begitu lembut seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Manis sekali. Saya iri, kata Wen Xue. Dia menoleh ke kepala sekte dan bertanya, Tuan, bagaimana pertempuran di luar? Itu sudah diselesaikan. Anda tidak perlu khawatir, jawab kepala sekte itu. Tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Chu Feng dan Ziling buru-buru bertanya, ada apa, kepala sekte? Orang lain telah memasuki galaksi bela diri leluhur kita. Siapa ini? Chu Feng, Ziling, dan Wen Xue bertanya. Sepertinya itu adalah rumah suci tujuh alam. Rumah suci tujuh alam. Chu Feng mengerutkan kening. 3 gerbang pembentukan roh raksasa telah muncul tepat di luar galaksi bela diri leluhur. 50 kapal perang terbang keluar dari gerbang pembentukan roh. Di dek kapal perang terbang paling depan berdiri para ahli dari rumah suci tujuh alam, bersama Jie Tianran, kakek dari pihak ibu Chu Feng dan tuan istana rumah suci tujuh alam, berdiri di paling depan. Jie Tianran memandangi kota besar yang membentang seukuran alam yang mengambang di tengah angkasa dengan mata bersemangat.